Saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Kita percaya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada maksud Tuhan. Amin. Amin. Baik, hari ini akan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kenaikan Yesus membawa pengharapan bagi hidupku. Amin. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Gembala memberikan kesaksian bahwa akan ada terjadi seperti ini di luar kemampuan kita. Tapi kita percaya bahwa kita anak Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Sekalipun itu banyak mungkin yang akan diberitahukan seperti ini. Tapi pertolongan Tuhan Bapak Ibu tidak pernah terlambat kita. Amin. Baik, hari ini saya akan membawa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya minta Pak Gembala untuk membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Silakan Pak Gembala. Kita sama-sama bisa lihat di handphone kita, di Alkitab kita. Pasalnya yang 9 sampai 11. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Amin. Kita katakan amin. Saya jadi teringat Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu dengan hari ini kita peringatkan kenaikan Tuhan Yesus. Saya masih ingat 15 tahun yang lalu saya berangkat ke Israel. Saya ada di sini. Bimbingan rohani nyatakan di sinilah ketika Yesus terangkat. Saya masih ingat. Jadi ketika saya menyampaikan kebenaran firman ini, saya bisa merasakan begitu kuatnya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya telah ke sana melihat. Oh, tempatnya di sini. Nah, bagi hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus, yaitu membawa pengharapan bagi hidup kita. Ada beberapa yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah bagaimana Yesus naik ke surga, yaitu adalah bukti kemenangan dan kemuliaan. Yesus naik ke surga, bukti kemenangan dan kemuliaan. Yang pertama adalah di mana kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar Bapak Ibu menghilang. Tapi Yesus dari dunia ini tetapi merupakan satu penegasan bahwa ia telah menang secara sempurna, Bapak Ibu. Amin. Amin. Baru-baru kita merayakan Paskah. Dan hari ini kita berbicara tentang kenaikan Yesus. Nah, kita melihat ketika kematiannya di kayu salib membayar lunas dosa manusia. Ketika kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Dan hari ini kenaikannya menandai bahwa misinya di dunia telah tuntas. Dan sekarang kembali kepada Bapa dalam kemuliaannya. Artinya di sini adalah ada pengenapan nubuat Bapak Ibu. Nubuat janji Allah kepada siapa diberikan kekuasaan
dan kemuliaan dan kekuasaan bagi segala raja. Kita pernah membaca kali dalam Alkitab bahwa Yesus sering merujuk pada dirinya sebagai apa? Sebagai anak manusia. Dan kenaikannya ke surga adalah bagian dari penggenapan. Penggenapan nubuatannya. Apa itu? Dia kembali ke surga untuk menerima kuasa dan kemuliaan dari Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbicara tentang penggenapan janji dan nubuat perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, bahwa janjinya yang pertama adalah janji Yesus sendiri, Bapak Ibu. Yesus berjanji sendiri. Yesus telah berkali-kali memberitahukan murid-muridnya, Bapak Ibu, bahwa ia akan kembali kepada Bapa di surga. Dan kita juga percaya. Dengan iman kita percaya. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yang berbicara apa? Dia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Nanti baca di rumah. Yang kedua adalah berbicara tentang kesaksian para rasul. Nanti bisa kita baca. Tadi yang dibacakan Pak Gembala dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Artinya apa di sini? Ia mengatakan bahwa kenaikannya bukan akhir, Bapak Ibu, tetapi bagian dari rencana pemulihan penuh. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Sebagai Raja. Nanti kita bisa lihat juga, Bapak Ibu, bisa dibaca dalam Efesus 8, di Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dia berkata di sini, Paulus menjelaskan bahwa kenaikan Kristus itu adalah penggenapan dari Mazmur 68 ayat 18, yang menunjukkan bahwa dia naik supaya dia memenuhi segala sesuatu. Jadi kita melihat makna teologis arti kenaikan, yaitu sebagai penggenapan, Bapak Ibu. Penggenapan apa itu? Yang pertama, bahwa Yesus itu dimuliakan, Bapak Ibu. Dimuliakan di sebelah kanan Allah. Artinya sini menggenapi janji bahwa Mesias akan memerintah. Yang kedua adalah jalan terbuka bagi pengutusan Roh Kudus. Ya, yaitu tentang janji tentang Roh Kudus digenapi. Yang ketiga adalah memberi harapan akan kedatangan dia kembali. Kenaikannya adalah jaminan bahwa Yesus akan kembali. Jaminan, Bapak Ibu. Apakah kita pernah koreksi diri? Bahwa Yesus menjamin kita. Tadi Pak Gembala katakan akan ada suntikan vaksin. Tapi Yesus menjamin kita. Sekalipun itu ada suntikan vaksin, tetapi dia Immanuel buat kita. Katakan kiri kanan, Immanuel. Ayo Bapak Ibu. Immanuel. Allah beserta kita, apapun yang terjadi. Sehingga dapat kita melihat, Bapak Ibu, bahwa kenaikan Yesus itu adalah suatu penggenapan nubuat. Menubuat. Nanti bisa lihat dalam Mazmur dan dalam Daniel, situ ada, dibaca nanti. Artinya apa? Di dalam kesimpulannya, bahwa adalah, pertama adalah pemenuhan janji Yesus. Ya, janji Yesus bahwa dia akan kembali. Pemenuhan.
Yang kedua adalah tonggak penting dalam rencana keselamatan. Artinya apa ini Bapak Ibu? Menandai akhir pelayanannya di bumi dan awal pelayanannya sebagai imam besar di surga. Maka kita melihat Bapak Ibu pemulihan kemuliaannya sebagai raja ditandai dengan apa? Dengan naiknya ke surga. Yesus menyatakan sebagai raja atas segalanya. Sebab apa? Sebab dia duduk di sebelah kanan Allah. Posisinya tertinggi Bapak Ibu. Kehormatan, bahkan otoritas. Inilah penggenapan dari kemuliaan yang kekal. Yaitu sebagai apa? Sebagai anak Allah yang setara dengan Bapa. Yang keempat adalah penghiburan Bapak Ibu. Penghiburan dan pengharapan bagi kita. Ada satu penghiburan dan pengharapan yang diberikan kepada kita. Kita melihat sekarang banyak peristiwa gonjang ganjing. Banyak kita melihat terjadinya PHK. Hilangnya lapangan pekerjaan. Bahkan tiba-tiba kita melihat, kok tumben ya, teman itu lagi sehat. Kita dengar Tuhan sudah panggil. Artinya apa di sini? Ada satu penghiburan, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa yang lalu, teman pendeta sehat. Baru beberapa saat, beberapa minggu baru teleponan buat saya. Tadi pagi-pagi saya melihat di Facebook, Tuhan sudah panggil. Yang pasti keluarga bersedih. Ada kedukaan di sana. Sekalipun ibu gembala, hilangnya orang yang dikasihi, padahal dia sudah bersama Bapa di surga. Anak-anak yang ditinggalkan, yang masih membutuhkan perhatian orang tua, yang masih membutuhkan biaya. Tapi apa yang terjadi? Semua ada dalam rancangan Tuhan. Nah hari ini, karena Yesus naik ke surga, ada pengharapan buat kita. Bahwa kita tahu bahwa ada tempat bagi kita di rumah Bapa. Ada tempat bagi sahabat di rumah Bapa. Saya terkaget. Usia masih sama dengan saya, 56 tahun. Masih energi, masih melayani dengan luar biasa semangat. Tapi kita tidak tahu rancangan Tuhan, waktu Tuhan. Sebagai sahabat, saya ketika melihat datang ke rumah sana, saya rasa terhanyut juga Bapak Ibu. Ketika saya melihat dia terbaring sudah bersama Bapa di surga. Jadi saya melihat ada seorang istri yang kuat. Dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa. Beginilah Eda. Artinya apa? Ada satu kekuatan itu bisa tampil ke kita Bapak Ibu. Ketika pasangan kita Tuhan panggil, apakah kita bisa sekuat ibu ini? Sekalipun dalam keadaan sedih, tapi bisa pancaran yang diberikan kepada orang yang datang, dia tabah dan kuat. Mungkin kita tidak tahu dia di kamar bisa menangis sekali, meraung, merontak. Maka firman ini berkata ada penghiburan, ada pengharapan bagi kita. Kita tahu bahwa hidup kita milik Tuhan. Ada tujuan yang kekal. Bukan hanya di bumi, tetapi dalam kekekalan bersama Dia.
Dan kita tahu bahwa kemenangan dalam Yesus adalah kemenangan kita juga. Maka ketika Yesus naik dalam kemuliaannya, kita mulai dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita meninggalkan hidup yang terikat dengan dosa, menaruh pengharapan bukan pada dunia, tapi kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati. Karena Dia pengharapan kita. Kalau manusia sia-sia, hanya sekedar. Artinya apa di sini? Maka kita dalam konteks ini kita diajar untuk melayani dengan iman. Kenapa? Karena Raja kita hidup dan memerintah. Bahwa kenaikan Yesus itu bukan akhir, Bapak Ibu, tetapi kelanjutan karya penyelamatan. Bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi saya bilang dalam Ibrani 7 ayat 5. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Artinya apa? Ia menjadi pengantara kita, mendoakan dan membela kita kepada Bapa. Sehingga kita melihat bahwa janji Tuhan akan datang kembali itu adalah pengharapan masa depan yang pasti. Amin. Amin. Ada masa depan yang pasti di dunia ini. Kalau kita berharap kepada manusia, sia-sia. Saya secara manusia kadang saya berharap kepada orang, mungkin orang terdekat, mungkin teman sharing. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, engkau hanya berharap kepadaku. Ketika teman kita memberikan jalan keluar seperti ini, tapi kita berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Malaikat juga berkata, Bapak Ibu, Yesus akan datang kembali. Inilah janji yang pasti. Janji yang pasti. Bahwa hidup kita bukan sia-sia. Kita menantikan penggenapan rencana Allah. Menantikan dengan iman. Bapak Ibu, hidup dalam kesetiaan, bukan penyerahan pada dunia. Amin. Artinya kita juga diuji di sini. Sini banyak pasti ada pasangan yang suami istri. Beda ini sama betul. Pasti ada. Kadang kita mengalami satu goncangan. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang kesetiaan kita juga, Baik. Apakah kita setia? Sekalipun kita mungkin suka bersungut-sungut. Apalagi Pak Gembala, selain bersungut-sungut dalam rumah tangga, suka merasa disepelekan. Suka apa lagi Bu Gembala? Pasangan suami istri suka merasa direndahkan, bahkan mungkin tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan. Tapi firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita kesetiaan kita. Amin. Dengan iman. Pasti orang yang mungkin melukai hati kita, yang mungkin membuat kita kecewa, tapi dengan iman yang diberikan Tuhan, dia pasti bisa berubah. Katakan amin. Amin. Pasti dong. Kita misalnya anak 5, pasti ada yang berbeda kan Bu? Tidak. Ada yang berbeda. Mungkin anak pertama seperti ini, kedua, ketiga, kelima ini luar biasa. Membuat apa? Membuat orang tua suka kecewa. Kecewa.
Masih ingat cerita tentang anak yang hilang? Bagaimana anak itu meminta kepada orang tuanya waris yang belum waktunya dia minta. Ketika orang tuanya memberi, langsung dia kabur, dibawa happy-happy. Tapi orang tua sebagai bapak yang baik, ketika anak itu datang, dia mengejar dan memeluknya, bahkan memberikan apa, cincin apapun dia berikan. Artinya apa? Seorang bapak tetap dia setia mengasihi anaknya, sekalipun acap kali anak itu bisa mengecewakan kita. Benar gak bapak? Acap kali, bahkan membuat kita kadang-kadang stagnan, tidak bisa berkata apa-apa. Tapi seorang bapak, dia merangkul anak, kasihnya, sehingga anak itu sadar dia kembali ke jalan Tuhan. Dalam konteks ini, kenaikan Yesus ke surga itu bukan sekedar peristiwa sejarah Bapak Ibu, bukan, melainkan suatu kebenaran, kebenaran rohani yang memberi pengharapan. Sama seperti tadi orang tua, dia berharap dengan iman, kalau anak ini kembali, saya merangkulnya, memeluknya, pasti dia bertobat. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam kehidupan ini atau pelayanan Pak Gembala, saling menggigit dan saling menelan hati-hati, saling menjatuhkan pelayanan. Padahal kita sama-sama pelayan Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada tempat ini, topanglah gembala dan ibu gembala. Mereka manusia seperti kita juga, tidak kuat kadang-kadang. Tapi ada jemaat-jemaat Tuhan yang berdoa, yang setia berdoa kepada Tuhan, memberi kekuatan buat Pak Gembala dan Ibu Gembala dalam menghadapi tantangan. Banyak Bapak Ibu tantangan. Kami 8 tahun pembalaan, banyak tantangan dan harus berlutut. Ya Pak Gembala ya, kok kita udah biasa jam 4 pagi udah berlutut di kaki itu. Artinya apa di sini? Ada kesetiaan, kesetiaan dan iman. Berdoa buat jemaat, jemaat pasti bisa bertumbuh. Bagaimana dampak dari kenaikan Yesus buat kita secara pribadi? Yang perlu kita lihat adalah pertama, bahwa Yesus hidup dan berkuasa selamanya. Artinya apa? Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya kenaikan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa dia menang atas dosa dan maut. Ia tidak mati, tetapi hidup dan memerintah di surga. Bapak Ibu, hidup ini tidak harus berakhir demikian aja. Tetapi kita mempunyai satu iman, bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus membuat kita menang. Oke? Yang kedua, bahwa Yesus itu menjadi pengantara nanti pembela kita di surga. Bahwa Yesus itu, bahwa dia berjanji, janji Roh Kudus digenapi. Apa itu? Nanti kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 7. Coba Ibu Gembala membaca. Janji Roh Kudus digenapi. Ibu Gembala bisa dengar. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Amin. Katakan ayo jemaat. Amin. Biarpun kita anggap aja ribuan di sini. Amin. Amin. Bahwa
utus Roh Kudus kepadamu. Bahwa kenaikan Yesus membuka jalan bagi Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Karena itu, aku tidak hidup dengan kekuatanku sendiri. Lilis Purwa tidak hidup dengan kekuatan sendiri, tapi ada Tuhan yang menolongku. Ada kuasa ilahi yang menolong, menghibur, membimbing aku setiap hari. Dia setiap hari akan membimbing. Bahkan ibu-ibu juga di sini, bapak-bapak, Tuhan akan memberikan penghiburan khusus buat bapak ibu yang sedang mengalami goncangan. Maka dapat kita simpulkan bapak ibu, dari tema tadi tersebut di atas adalah harapan yang hidup. Kita punya harapan hidup, bahwa kenaikan Yesus memberi aku pengharapan dan tidak tergoncangkan. Amin. Memberikan aku pengharapan tidak tergoncangkan, luar biasa. Sekalipun mungkin goncangan itu dahsyat buat kita, bahkan kadang-kadang kita tidak mampu. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa kenaikan Yesus memberi aku pengharapan. Amin. Bahwa hidupku ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tidak di tangan si Bolis. Ada orang Batak nggak di sini? Tuh, ada katanya si Bolisi mau potang-potang ya. Ya Bu ya, masih ngerti nggak lagu itu ya? Itu bukan lagu, tapi hanya apa namanya? Seperti banyak kata-kata orang Batak. Saya orang Batak soalnya. Batak, walaupun Melayu, tapi saya ngerti bahasa Batak. Jadi firman Tuhan hari ini, jangan engkau seperti apa? Seperti si Bolisi mok-mok potang-potang. Nggak ngerti aku potang-potang itu artinya apa? Si Bolis aku ngerti. Apa itu potang-potang? Oh benar, besar-besar, saya baru tahu ini. Berarti setan itu gendut dan besar-besar. Tapi bukan orang gendut jadi setan, bukan, maaf ya Bu. Lagunya aja itu. Si Bolisi momok potang-potang. Bukan berarti orang gendut itu iblis, bukan ya. Oke. Bahwa aku memilih sendiri karena Roh Kudus menyertai aku. Aku tidak sendiri. Bapak Ibu, aku tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menyertai aku. Ketika aku tertawa, ketika aku menangis, maka mungkin tersungkur di kaki Yesus. Jadi aku percaya ada Roh Kudus yang menyertai hidupku. Demikian juga Bapak Ibu. Lalu bahwa aku punya masa depan yang kekal bersama Yesus. Karena dia hidup, aku pun hidup. Karena dia naik, aku pun punya harapan untuk masa depan. Yang terakhir ini, untuk saya minta Pak Gembala, ada masa depan. Engkau jangan merasa kecewa ketika engkau kehilangan pekerjaan. Jangan kecewa, sebab ada masa depan yang Tuhan berikan. Ada Roh Kudus yang menemani engkau. Segala sesuatunya itu ada waktu. Ada saat kita ramai-ramai, ada saat kita sendiri, benar nggak Bapak Ibu? Ada saatnya kita tertawa, tapi ada saatnya juga kita bersedih. Tetapi kita jangan hilang pengharapan. Amin. Amin. Jadi biarlah kenaikan Yesus ini membuat harapan baru buat kita. Amin. Mari kita berdiri. Kita nggak pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya mengundang Bapak Ibu murid, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya.